Sebenarnya, Shadow Monarch, Ashborn, adalah karakter paling misterius dan sangat berpengaruh di seluruh alam semesta solo leveling. Asal kalian tahu, kita terbiasa melihatnya hanya sebagai raja orang mati, yang terbalut zirah hitam dengan mana yang mampu membangkitkan pasukan bayangan raksasa. Namun, seperti yang ternyata terungkap melalui lore yang lebih dalam, Dewa Kegelapan ini tidak selalu menjadi raja kematian. Miliaran tahun yang lalu, Ashborn adalah kebalikan totalnya. Dia adalah prajurit terbesar, terkuat, dan paling jujur di surga, sebuah fragment of brilliant light. Dia mengenakan zirah perak yang sangat berkilau, sayap dari api murni, dan merupakan pelindung utama dari Absolute Being. Dan hari ini kami akan menceritakan kisah nyata yang sangat tragis tentang bagaimana malaikat sempurna ini bertahan dari pengkhianatan saudara-saudaranya sendiri, mati di dalam kehampaan total, dan bangkit kembali sebagai Shadow Monarch. Subscribe channel ini, aktifkan loncengnya, karena di sini kita memulai analisis epik ini. Untuk memahami mengapa Ashborn melakukan apa yang dia lakukan, kita harus mengingat kembali ketika para ruler masih mematuhi pencipta mereka. Sebenarnya, Ashborn bukan sembarang malaikat. Asal kalian tahu, kekuatannya begitu besar sehingga Absolute Being memilihnya di antara semua fragment of light untuk menjadi perisai utamanya dalam perang melawan para monarch. Ashborn benar-benar mencintai penciptanya dan percaya bahwa apa yang dilakukan surga adalah hal yang benar. Namun ternyata, ketika para ruler menyadari bahwa perang mereka hanyalah permainan kejam dari Tuhan, mereka memutuskan untuk memberontak. Semua malaikat memunggungi pencipta mereka. Semua, kecuali satu. Ashborn tetap berdiri kokoh hingga akhir. Dia sendirian menghadang seluruh pasukan saudaranya, para ruler, demi mencoba melindungi Absolute Being. Itu adalah pertempuran yang agung sekaligus sangat mengerikan pada saat yang sama. Sebenarnya, Ashborn bertarung dengan amarah seseorang yang sudah tidak memiliki apapun untuk dikorbankan lagi, tetapi jumlah mereka terlalu banyak untuk dilawan sendirian. Asal kalian tahu, saudara-saudaranya sendiri, yang telah bertarung bahu-membahu dengannya selama berabad-abad, menusukkan pedang cahaya mereka tanpa rasa kasihan sedikitpun. Ashborn tumbang. Sayap-sayapnya yang berkilau akhirnya terbakar hangus dan tubuhnya dicampakkan ke dalam kegelapan tak terbatas di celah antar dimensi. Mereka membunuh Absolute Being, pemberontakan para ruler berhasil, dan pahlawan terbesar surga ditinggalkan mati sendirian, dikhianati oleh semua orang yang pernah dia lindungi. Seperti yang ternyata terjadi, para ruler langsung menghapus namanya dari sejarah, mengira dia sudah mampus dan tamat. Anjir! Sebenarnya, gagasan tentang satria paling setia dan suci yang harus menghadapi pengkhianatan dari orang-orangnya sendiri lalu jatuh ke dasar terdalam sebelum bangkit kembali, adalah sesuatu yang sangat kuat. Asal kalian tahu, tikungan plot yang kelam di mana pihak baik ternyata menjadi sekelompok pembohong dan sang pahlawan harus menerima kegelapan, benar-benar membuat penasaran. Jika kalian menyukai kisah-kisah mendalam seperti ini dan karakter yang mengubah jati diri mereka demi tujuan yang lebih besar, kalian harus pergi ke bagian daftar putar channel ini. Di sana, sebuah playlist yang sangat mendetail tentang Mushoku Tensei sudah menunggu kalian, tempat para pahlawan juga melewati ujian yang sangat berat dan pengkhianatannya mengubah cara mereka memandang dunia. Cari playlist itu setelah video ini untuk melihat apa yang disebut cerita berkualitas. Dalam solo leveling, jatuhnya Ashborn hanyalah awal dari lahirnya dewa baru. Saat berada di dalam kehampaan dan hampir lenyap selamanya, Ashborn tiba-tiba menyadari bahwa Absolute Being telah meninggalkan sebuah kekuatan tersembunyi di dalam dirinya. Itu bukan cahaya. Sebenarnya, itu adalah konsep dari kematian itu sendiri. Asal kalian tahu, di dalam diri malaikat yang terluka parah itu,
tertidur sebuah kekuatan luar biasa besar yang bisa mengubah kematian makhluk hidup menjadi energi tanpa batas. Ashborn tidak mati. Dia menelan seluruh kegelapan dari celah dimensi dan sayapnya yang terbakar lahir kembali sebagai pancaran mana yang hitam pekat seperti malam. Ketika dia membuka matanya, tidak ada lagi surga baginya. Dia bangkit kembali sebagai Shadow Monarch, Raja Kematian. Dan hal pertama yang dia lakukan adalah melakukan pemanggilan pertamanya. Dia membangkitkan sebagai bayangan semua prajurit yang telah gugur bersamanya dalam pertempuran besar itu. Sebenarnya, Shadow Monarch yang baru tidak berniat membalas dendam kepada saudara-saudaranya hanya karena kemarahan buta. Asal kalian tahu, Ashborn digerakkan oleh rasa hampa yang sangat dalam dan mengerikan. Setelah meninggalkan kubu para ruler, dia membuat kesepakatan dengan para monarch yang menyambut makhluk sekuat itu dengan tangan terbuka. Seperti yang ternyata terungkap, Ashborn menjadi pilar kunci dalam perang para titan kosmik. Kemampuannya untuk membangkitkan musuh yang gugur sebagai bayangan abadi benar-benar menghancurkan seluruh strategi para ruler. Namun, kesenangan mereka tidak bertahan lama. Sebenarnya, kekuatan Shadow Monarch yang terlalu melampaui batas mulai membuat sekutunya sendiri ketakutan. Beast Monarch dan Ice Monarch, karena takut bahwa Ashborn pada akhirnya akan menguasai seluruh alam semesta, mengkhianatinya dari belakang di tengah-tengah pertempuran. Brengsek. Pengkhianatan kedua ini benar-benar menghancurkan hati Ashborn. Asal kalian tahu, dia menyadari bahwa cahaya maupun kegelapan hanyalah dua sisi dari kain busuk yang sama. Dia muak dengan perang abadi tanpa akhir dan tanpa arti dari para dewa demi memperebutkan warisan absolute being. Seperti yang ternyata terjadi, saat itulah Ashborn memutuskan untuk keluar dari permainan dan mulai mencari seseorang untuk mewarisi seluruh kekuatannya. Dia menghabiskan waktu berabad-abad mengembara di celah-celah dimensi sampai jalannya bersilangan dengan bumi dan sang arsitek. Ashborn tidak sekadar mencari prajurit yang kuat, melainkan seseorang yang tahu betapa tidak adil dan rapuhnya hidup ini, tetapi memiliki kehendak sekuat baja. Dan ketika dia melihat Sung Jinwoo, hunter paling lemah di seluruh umat manusia, mencengkeram erat kehidupannya di altar kuil ganda, Raja Kematian tahu bahwa pencariannya telah berakhir. Sebenarnya, Ashborn melihat dirinya sendiri di dalam diri Jinwoo. Asal kalian tahu, pemuda itu sedang bergerak melawan kekuatan yang jauh melampaui dirinya, dikhianati oleh kelemahannya sendiri dan oleh dunia hunter yang sangat kotor. Ketika Jinwoo akhirnya mencapai level maksimum dan bertatap muka langsung dengan mantan Fragment of Light tersebut, Ashborn tidak menghapus kepribadiannya seperti yang diinginkan oleh arsitek. Dia hanya menunjukkan sejarah nyata alam semesta, melemparkan sebuah senyuman, dan menyerahkan segalanya, jantungnya, pasukan abadi miliknya, dan konsep dari Shadow Monarch itu sendiri, untuk kemudian melenyapkan dirinya sepenuhnya dan akhirnya menemukan istirahat yang dia cari. Jinwoo adalah kesuksesan terbesarnya dan jawaban bagi seluruh alam semesta. Tetapi bagaimana menurut kalian? Apakah Ashborn sudah mengambil keputusan yang tepat dengan mengesampingkan balas dendam terhadap para ruler dan memilih kedamaian? Sebenarnya, karakternya adalah kisah paling tragis dan mulia di seluruh solo leveling. Tuliskan apa yang kalian pikirkan di kolom komentar, karena sebenarnya hal itu sangat memotivasi saya untuk terus membuat analisis dan membantu video ini naik di algoritma YouTube. Agar kalian tidak tersesat di antara sekian banyak video, langsung saja mampir ke bagian daftar putar di halaman utama channel ini. Pilih serial favorit kalian, baik itu solo leveling, Tensura, atau Mushoku Tensei, dan lanjutkan petualangan menyusuri lore. Berikan like, subscribe, dan klik loncengnya. Terima kasih telah menonton video ini, hargai sebuah kesetiaan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sebenarnya,
Apa yang akan datang nanti bakal jauh lebih keren. Sampai jumpa di sana.